warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, indahnya syiar dalam Islam. Alhamdulillah, bersama saya lagi, saya Muhammad Nur Fatoni, dan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang mana emang dulunya dari hijrah dari kehidupan yang emang menurut beliau ini adalah kehidupan yang sangat kelam, yang tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping saya adalah namanya Bang Boris Billy. Morris Billy. Nah, jadi kita akan dengarkan hijrahnya beliau dari emang beliau tidak taat sampai merasakan hidayahnya Allah. Oke, siap. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana, ceritakan tentang kegiatan dulu, kenapa bisa tidak taat? Allah kasih hidayah sama saya. Kenapa Allah bisa kasih hidayah gitu lah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu saya masih hidup di dunia malam ya, bisa dibilang dunia malam. Terus kalau saya taunya dunia malam dan di dunia kemaksiatan. Kenapa? Dunia kemaksiatan itu karena saya merasakan kehidupan itu, Pak. Iya. Waktu Allah belum kasih hidayah, waktu saya belum kenal Allah, waktu saya belum Islam, walaupun KTP saya Islam. Nah, tapi begitu Allah kasih hidayah terhadap saya dengan adanya usaha dakwah ini, saya keluar 3 hari, saya keluar 40 hari, sampai saya merasa keluar 4 bulan. Disitulah baru terasa sama diri saya bahwa selama ini hidup saya salah. Harta saya yang punya, yang saya punya, gitu kan. Dunia yang saya punya, kehebatan yang saya punya, bukan kehebatan dalam arti merasa hebat aja. Jadi manusia ini di muka bumi ini cuma merasa hebat. Iya, yang hebat cuma Allah. Iya. Karena saya pelajari setelah Allah kasih hidayah terhadap saya pelajarin manusia ini, mau siapapun dia, mau pejabat pun seperti apa dia, mau jawara seperti apapun dia, mau hebat pun apapun dia, itu cuma merasa aja, merasa diri dia hebat. Kenapa? Dalam diri dia itu ada iblis, ada setan dalam diri dia itu, karena dia merasa hebat. Nah, itu saya belajarin. Oh, ternyata hidup saya ini selama ini salah. Setelah Allah kasih hidayah terhadap saya gitu ya, setelah itu saya merasakan risau, Pak, risau terhadap keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya merasa risau. Awalnya Allah kasih hidayah terhadap saya nih, Pak, saya udah bosan, Pak, ya, udah capek dengan kehidupan malam, kehidupan maksiat, kehidupan dengan berjahiliyah kan. Kalau zaman sahabat dulu kan Umar bin Khattab lah ya, berjahiliyah seperti apa. Bisa dibilang beliau itu raja preman di atas preman di dunia inilah. Kalau untuk preman-preman sekarang mah ya preman kacangan. Preman mau siapapun dia, mau dia buang bandar besar, mau dia rampok besar, kacangan. Udah itu. Kenapa? Dia tidak mengamalkan agama. Saya bisa bilang seperti dia preman kacangan karena dia tidak mengamalkan agama. Jadi walaupun dia preman, tapi kalau dia mengamalkan agama, pasti dan pasti Allah akan selamatkan dia dunia akhirat. Awal saya dikasih hidayah sama Allah, dengan bosannya, capeknya, jenuhnya saya dan dunia malam ini, saya bingung, Pak. Iya, bingung. Terkadang dalam benak saya, dalam diri saya ini saya bingung, Pak. Bertanya, saya bakal mati, saya hidup ini buat apa? Saya ini mau kemana? Saya dikasih dunia sama Allah, ya maupun itu haram, mau halal, saya nggak ngerti lah duit halal, duit haram itu kan. Mau halal, haram, saya nggak ngerti. Allah kasih dunia sama saya habis-habisin buat poya-poya, buat kehebatan-kehebatan, buat kesombongan-kesombongan.
Kalau sudah habis saya bingung Pak, mikir lagi, mau cari-cari, saya cari lagi. Nanti udah dapat seperti itu lagi. Terkadang saya dalam diri saya itu bingung Pak, mau kemana saya ini? Buat apa hidup saya ini kan? Saya dia bakal mati. Terkadang saya nggak percaya dengan adanya kampung akhirat, dengan adanya neraka surga, nggak percaya saya. Ya namanya orang jalan Pak ya, karena terlalu banyak setan dalam diri itu kan. Jangankan kawan-kawan saya ya, saya pribadi pun pernah bicara, mati sekali, gimana entar? Wah itu kan bahasa-bahasa iblis tuh. Nah, tapi setelah Allah kasih hidayah terhadap saya Pak, ya Allah, kematian ini kan benar-benar sangat, wah, kita nggak memiliki iman. Kalau kita mati tanpa iman, masya Allah, seperti apa kan siksanya kan? Nah, Allah kasih hidayah tuh sedikit demi sedikit tuh Pak, buat saya mengerti gitu kan. Saya ingat lagi dengan bahasa saya dulu, jahiliyah saya dulu kan. Di situ saya merasa berdosa, merasa takut gitu kan. Nah, disitulah saya merasa mau taat, mau sujud, benar-benar saya merasakan tobat gitu kan. Dalam arti bukan tobat gimana Pak ya. Dulu saya pernah Pak bicara, aku mau tobat. Ya tobat tapi nggak pakai adab gitu kan. Hah? Tobatnya apa? Umpamanya saya tobatnya nggak berjudi, ya nggak judi tapi masih nodong, masih pakai narkoba, masih minum, masih main perempuan kan gitu kan. Tapi kalau ini kan benar-benar tobat tuh meninggalkan semuanya Pak, meninggalkan semuanya, semuanya. Terkadang dalam diri kita tuh merasa takut saya Pak. Iya, ada rezeki orang walaupun seperak, 2 perak atau 1000, 2000 itu kan, kalau kemakan nama saya itu saya merasa takut Pak. Iya, karena saya pernah dengar kata ulama itu kan, kok kenapa doa saya ini nggak pernah terkabulkan gini kan? Kenapa? Yang dimakan masih di makanan haram, yang dipakai pakaian itu pakaian haram. Jadi susah untuk dikabulkan doa-doa kita itu kan. Jadi saya menjaga di situ Pak ya. Alhamdulillahnya hidayah Allah kasih itu Pak ya. Nah, setelah Allah kasih hidayah terhadap saya Pak, saya merasakan keluar 3 hari Pak. 3 hari. Awalnya saya Pak, Allah kasih hidayah ini, ikut 3 hari, ada jamaah naskil saya Pak. Iya, jamaah gerak juga 4 bulan. Waktu itu saya memang sudah istiqomah di masjid Pak. Ya di masjid gimana sih, masih di masjid-masjid aja gitu kan. Cuma alhamdulillah masih ada istiqomahnya. Saya tuh takut, saya udah mulai merasa bertobat, benar-benar bertobat gitu kan. Tapi saya masih meraba-raba ini kan. Terkadang masih kawan saya suka datang nawarin barang, nawarin gini, Allahu Akbar. Tapi masih bisa saya handle. Tapi kadang-kadang saya masih nggak bisa saya handle, masih saya coba sedikit. Jadi belum benar-benar mutlak gitu Pak. Dulu itu. Tapi setelah saya merasakan keluar di jalan Allah selama 3 hari. Awalnya saya ngelihat jamaah ini bicara sama saya ini, naskil saya Pak ya, naskil saya. Saya nggak kedengeran Pak, karena setahu saya jamaah-jamaah tabligh ini seperti serem Pak. Bukan serem dalam arti apa ya? Enggak nyangkut. Dari pakaian itu saya kurang suka gitu kan, sumpul sunnah gitu kan. Terus ada kawan saya bicara, jamaah nggak jelas katanya, ini mah aliran sesat itu. Saya langsung sekertak hati saya pas dia bilang aliran sesat. Yang bener. Nah awal saya ke taskil itu bukan karena mereka pakai pakaian sunnah, pakai pakaian, bukan Pak. Karena teman saya ini bilang ini jamaah nggak jelas ini katanya, jamaah aliran sesat. Di situ menantang saya diri saya Pak. Saya merasa menantang, jamaah sesat. Ya dulu kan Pak zamannya masih rame-rame teroris katanya kan. Saya ini merasa kenantang. Oh jadi lu teroris menantangin gue. Saya merasa gitu Pak. Cuma keluar 3 hari. Oh mau keluar di mana saya bilang. Dia bilang ayo bang ke masjid. Ayo saya bilang. Saya itu bukan mau tahu aja dia nih apa kerjaannya gitu kan. Kalau memang dia nih teroris aliran sesat, saya enggak dengar bicara baik dia. Yang saya dengar bicara buruk orang-orang ini. Setelah itu saya kesana Pak. Saya tuh mau lihat mana senjata dia, bom dia ini kan. Maksudnya senpi dia di mana saya kan. Jadi saya merasa kepanggil itu karena ditantang aja.
ya masih ada rasa ini saya Pak, rasa apa jiwa preman saya masih, jiwa jalan saya masih ada. Ketimbang elu, pantang, malu saya sama tato saya kan gitu Pak. Ayo masjid mana saya bilang. Udah saya pelajarin. Oh Bang, di sini Bang katanya masjidnya. Oh, baik mereka ini Pak. Cuma saya nggak mendengar nggak terkesan dengan kebaikan dia. Yang saya kesan tuh jahatnya aja. Mana ini bom-bomnya, mana ini senpi-senpinya. Udah. Nah pas saya lebih yakin lagi Pak, saya ngelihat bedding, tau nggak, kelambu itu Pak. Astagfirullahaladzim, wah bener ini aliran sesat ini, saya bilang. Bener ini anak orang di teroris ini, nantang saya dia ini. Oke, mau main tembak-tembakan kayak apa kau sama aku? Ayo, dalam hati saya ini Pak, saya lihat-lihat kamar mandi Pak, wudhu dulu Bang, wudhu saya kan. Saya lihat, Masya Allah bener-bener sudah siap dia ini. Pinter ini punya kelambu ini kan, bedding, kelambu ya. Biar nggak gigit nyamuk dia kalau di hutan, saya bilang. Udah siap dia. Wah, saya belum siap. Cuman ayo mau sampai di mana kau, aku bilang. Wah, kasih mujakaro saya sedikit. Bang, adab-adab tidur seperti ini, sunahnya seperti ini. Dikasih tahu saya kan. Saya ikutin aja. Nggak apa-apa. Iya, padahal hati saya tuh nggak suka. Saya ikutin aja. Nah, karena saya pikir ini udah aliran sesat ini. Pura-pura aja di baik ini kan. Udah, dapat besok harinya saya diajak makan bareng, minum bareng, dikasih lagi mujakaro, saya dengar taklim. Lama-kelamaan saya liatin semuanya nih jamaah-jamaah ini kan. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ini, saya tanya. Nah, saya belum berani bicara tuh kan, belum berani ngomong tuh. Saya cuma ikut-ikutin aja apa kata mereka tuh kan. Cuman waktu itu saya pulang Pak. Bang, kalau untuk lebih sempurna lagi 72 jam Bang. 3 hari katanya. Oh, itu 70 kebaikan sama diri Abang ada katanya. Wah, nantang lagi dia ini, saya bilang. Cuman 1 hari karena saya belum puas ini kan.